Banyak dari kita mungkin sudah kenal, dan sebelumnya izinkan saya berbicara bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya? Itu elabornya, karena kalau pakai bahasa Jerman tak agak susah ngobrolnya. Oke, oke, baik, tidak masalah, terima kasih. Nah, langsung saja Pak, karena waktu kita tidak lama, sampai 3 kali lewat lebaran ada di sini kita. Ya, Pak Priyono Sugiarto ini sangat luar biasa. Lahir dari keluarga yang DNA-nya sudah otomotif seperti ini ya Pak ya, dan didorong sangat mencintai teknologi dan mesin. Lahir tahun 1960, tepatnya 20 Juni, jadi sebentar lagi akan ulang tahun. Betul ya Pak? Nah, lulus diplom engineer Maschinenbau, join ke Mercedes-Benz dan Daimler-Benz ya pada saat itu, dari tahun 87 sampai tahun 97. Dari sini 90, maaf, 87 sampai tahun 90, selama 3 tahunan. Ternyata di sini banyak alumni Mercedes nih, Pak Rahman, Pak Kiki ya kalau salah, Pak Aan juga, dan termasuk saya sendiri juga Pak sempat Pak mampir di sana 3 tahun Pak. Nah, sampai 10%. Sebelumnya berapa persen? Jadi market share yang paling 5, 4. Oh, sempat dibuat 20% terhadap SDK, dan itu terbaik di dunia pada saat ini. Pertumbuhan. Tidak market share itu. Jadi pada saat itu ya untuk kembali penghargaan sebagai distributor terbaik di dunia. Luar biasa. Nah, sampai tahun 2000 Astra beralih kepemilikan, Jalin Medicine masuk, memiliki pada saat itu belum 50%, masih 20-30%. Mereka masuk bulan April, saya bulan Agustus diminta jadi direktur di holding company. Jadi memang saya lahir dari keluarga yang otomotif pada saat itu di tahun 60-an. Ayah saya selain mengimpor mobil CBU dan Cibodex, kebanyakan juga mobil-mobil itu adalah datang dari Jerman, ya, Mercedes. Kebanyakan sih Mercedes, bukan BMW. Kalau BMW belum berlaku, ya, tahun 60-an. Lalu ada montase werk di tempat kami, itu beliau SRD yang namanya Honda R380, langsung pick up, Lambretta, skuter dan lain-lain. Jadi pada saat saya masih SD, gitu, saya mungkin banyak yang kenal kakak saya, di Pak Ojo, Pak Beni, maupun saya ini kan kenal Pak Yogi semua. Ya. Tahun 2000 sebagai direktur operasional. Bukan hanya itu, bahkan selama menjabat di sana ternyata jabatannya banyak banget. Tolong saya dikoreksi Pak, ada beberapa yang bisa saya sebutkan saja saking banyaknya tanggung jawab yang dipegang oleh beliau ini. 2007 sampai 2009 Presiden Komisaris PT Pama Persada Nusantara, itu salah satunya ya. Kemudian 2007 sampai 2010 Wakil Presiden Komisaris PT Federal International Finance di Grup Astra juga. Nah, kemudian 2008 Direktur Astra AHM, Astra Honda Motor, dan Astra Auto Partai Beda. Kemudian 2000, nah ini puncaknya 2010 sampai 2020 sebagai Presiden Direktur Astra Indonesia. Astra Internasional, Astra Internasional langsung di holding nanti ya Pak. Nah 2020 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama di Astra Internasional. Nah, tantangan terbesar apa sih Pak selama 10 tahun ini memimpin Astra Pak? Sebenarnya waktu saya diminta menjadi presiden direct,
koreksi. Pada saat itu saya ekspos untuk mempelajari hal-hal yang non-out, dan di situ pula saya kira kita bisa berkembang banyak. Ya. Jadi saya kan menggantikan, kalau Bapak Ibu tahu kan, Pak Michael Rustin, the late Michael Rustin. Ya. 1 minggu sebelum beliau passing itu saya katakan kepada beliau bahwa kita tetap harus yang namanya create leaders yang baru. Karena jangan lupa, orang selalu mengatakan bahwa Astra itu seolah-olah banyak leaders. Setelah saya jadi co-starnya Astra, berubah menjadi orang yang strategis. Dan terakhir, waktu saya jadi presiden director, ya mau mesti jadi financial engineer, karena isinya cuma beresin semua cash flow. Jadi maksud saya, kalau kita tidak berubah, ya Indonesia aja udah berubah banyak. Dengan keadaan Indonesia seperti begini, selalu dipandang di dunia, ya. Kalau kita lihat Prabowo Satria di Indonesia, probably very proud to be Indonesian from Satria. Ada ini food rising ya, food ya. Kita dulu kalau ditanya di Jerman, Anda dari mana? Dia bilang dari Indonesia. Semua orang tanyanya, oh Bali ya, Bali. Is Indonesia part of Bali? Selalu pertanyaannya itu. Tadi ini terutama untuk rekan-rekan kita yang masih muda ini ya. Tadi kan dikatakan bahwa awalnya core bisnisnya hanya otomotif, terus kemudian diversifikasi. Berarti kita harus mempelajari banyak hal-hal yang baru kan. Sekarang gimana caranya memotivasi? Tapi itu kan itu top down kan pastinya. Sekarang gimana caranya supaya tim kita tuh ikut belajar semuanya, karena semua yang belajar cuma pimpinannya, semuanya harus ikut. Nah yang untuk yang muda-muda nih, rekan-rekan kita juga itu kita bisa mengambil contoh tadi bahwa kita terus harus belajar terus sampai tua itu tetap harus mempelajari hal-hal yang baru, karena dunia berubah terus. Pengen tahu rahasianya gimana supaya timnya bisa mengikuti perubahan itu. Terima kasih. Kalau kita mau build up competences, berarti kita harus punya tim. Kalau Bapak mau nitip uang 20% ke restoran ini, Bapak nggak usah build up competences, namanya financial investor, ya kan? Tapi kalau kita sudah, Pak Benny kan pernah ke kantor saya, paling nggak Pak Benny dan timnya bikinin foto dan 1 buku mengenai Menara Astra. Saya bangga Pak Benny dan kawan. Nah itu cikal bakal. Pada saat itu saya katakan Astra ini udah di mana-mana, tapi saya bilang saya belum punya properti bisnis. Jadi saya bilang oke, saya bilang kita harus punya tim, punya contoh, karena Astra kan punya nama, punya brand equity yang baik di negeri ini. Tetapi kalau delivery-nya, apa yang kita buat tidak sesuai, orang kecewa. Saya mau teruskan sedikit pertanyaan Kokong yang berhubungan dengan otomotif atau kepemimpinan perusahaan. Kita tahu sekarang negara Indonesia sudah mulai atau sudah dikenal di dunia. Bukan seperti tadi bilang dari mana, dari Bali, bukan dari Indonesia. Karena kita sudah mulai masuk ke dunia. Bagaimana pandangan Astra dalam hal ini mengenai masa depan EV, elektrik vehicle? Apakah Astra atau katakanlah mungkin Toyota akan masuk ke dalam bisnis ini atau tidak menyentuh sama sekali? Dan semua orang sudah mengarahnya ke sini. Indonesia juga punya goal net zero tahun 2060, punya nickel resources yang cukup kuat, ya. Harga nickel juga cukup memadai sehingga membuat smelter juga cukup menarik, ya. Menurut saya akan kejadian. Cuma pertanyaannya
100% kan menurut saya juga tidak. Gitu. Saya baru-baru ini, kan minggu lalu saya baru bicara sama Bima ini. Mereka katakan untuk pertama kalinya di Cina yang namanya ICE, Internal Combustion Engine, itu kalah dengan yang namanya NEV, New Energy Vehicle. New Energy Vehicle-nya kalahnya sedikit, 50,3%, sisanya adalah ICE. Dari New Energy Vehicle yang 50,3% itu, 50% adalah BEV, Battery Electric Vehicle, jadi 25%. Jadi bandingannya 25% itu adalah EV, e-power yang katakan tadi, yang 25% masih hybrid dan plug-in hybrid, dan 50% masih dengan internal combustion engine ICE. Ini dulu tahun 2014 adalah CEO terbaik di Asia. Ada 250 pengusaha kelas tinggi di Asia memilih kalau sebenarnya CEO terbaik, dan itu diulang di tahun 2012 ya. Itu saja, saya bangga karena itu saya juga termasuk Pak Wei, sebenarnya Anda bicara sebagai eksekutif ya. Kalau kita lihat Aswa itu kan menggurita, jadi bikin mobil, jual mobil tasik juga, servis juga, ya. Jadi semuanya diambil gitu. Nah ini dengan cara begini, kalau tidak, saya bisa sebagai entrepreneur. Kita ini dididik jadi eksekutif atau jadi entrepreneur gitu. Karena saya lihat, saya juga di bawah kasar, Pak. Saya 93 dan 97 di Federal Ross, yang Indonesia Arab. Cuman saya putuskan tidak mau kerja. Saya putuskan jadi pengusaha. Makanya saya mau nanya dengan apa namanya beritanya apa ini, kita ini kesempatannya gimana gitu. Terima kasih. Visioner dalam bidang masing-masing harus ada, nggak bisa enggak, harus. Menurut saya sih nggak semua orang dilahirkan untuk menjadi visioner dan harus menjadi entrepreneur, nggak semua orang. Kalau dulu saya tanya senior saya Pak Edi Rahmat, kenapa Pak? Kita punya 400 directors di Astra, di bawahnya board kan 10. Kenapa nggak semua bisa jadi? Ya karena itu yang bisa make difference itu hanya beberapa. Dan biasanya typically orang yang bisa make difference ini di luar juga akan sukses. Ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga nggak harus bekerja seperti itu kalau memang bisa jadi entrepreneur. No. Yang paling penting kan kita contribute to the society. That's more important. Ya, saya kira gitu. Untuk di Indonesia menurut saya tingkatannya itu SMK, belum dari dididik menjadi profesi. Tapi saya ingat bahwa di Jerman itu malah masyarakatnya itu lebih diinginkan tingkat bawahnya itu mempunyai keterampilan yaitu yang technical skill. Ya, apakah tidak lebih baik bahwa di Indonesia ini sebetulnya kita tingkatkan masalah tamatan SMP menjadi mempunyai apa itu keahlian, keterampilan dan sebagainya. Saya kebetulan mendirikan working group vocational education sama Jenny. Tapi kita sulit sekali menemui bagaimana kita bisa mengembangkan ini bersama pemerintah, orang birokrasi. Bagaimana kalau kita seperti di Jerman itu banyak private technical school. Menurut Bapak bagaimana? Dengan Astra mungkin bisa kami lanjutkan menjadi working group vocational. Sekarang